mafatihur rizqi wa asbabul ghina. Kunci rizki dan sebab kekayaan. Di sini akan diterangkan, akan dibahas tentang kunci-kunci yang dapat membuka pintu kesuksesan dan kunci untuk membuka kekayaan-kekayaan. Ketika seseorang ingin mudah, ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, maka dia harus punya kuncinya untuk membuka itu semua. Apa kunci itu? Apa kunci untuk dapat mudah kaya dan dapat sukses? Yang pertama dan kunci yang utama, yang nomor satu dari berbagai kunci, yang paling utama, yang pertama adalah at-taqwa wal istiqomah. Takwa dan istiqomah. Kenapa takwa dan istiqomah dijadikan kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan dan pintu kekayaan? Hiya aqrabut thariq wa afdalul wasaili litashilil arzaq wa taisir kulli asir. Karena ia adalah jalan terdekat dan media terbaik, jalan pintas dan media terbaik untuk memudahkan rezeki serta memudahkan segala sesuatu yang sulit. Takwa dan istiqomah itu adalah jalan pintas dan media yang sangat praktis dan utama untuk bisa mendapatkan kesuksesan dan meraih kekayaan. Hal ini selaras sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar bagi setiap masalahnya dan akan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan juga selaras sesuai dengan firman Allah, wa allawistaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap istiqomah di jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Takwa adalah kunci utama. Maka ketika seseorang ingin mudah sukses dan cepat mendapat kekayaan, syarat utama harus pegang kunci takwa. Takwa itu harus dijadikan modal utamanya. Lalu di mana nanti akan kita letakkan takwa? Letakkan pada diri kita. Takwa itu letakkan pada jiwa kita, kepada pikiran kita, masukkan ke situ. Artinya kita harus mengaktifasikan takwa itu di dalam diri kita. Karena setelah takwa itu teraktivasi dan sudah bersemayam pada diri seseorang, maka secara otomatis tubuh orang tersebut, badan orang tersebut, pikiran orang tersebut, angan orang tersebut, niat, maksud, tujuan orang tersebut, seluruh tubuh orang tersebut akan menjadi medan magnet. Akan menjadi medan magnet yang mempunyai daya adri kudrati, yang mempunyai energi yang super power, energi yang luar biasa,
yang muncul dari tubuh orang tersebut yang akan mudah menyerap energi-energi positif dari semesta ini. Akan bisa mudah menyerap energi-energi positif kesuksesan, akan mudah menyerap energi positif kekayaan, akan mudah menyerap energi positif kesuksesan, dan energi-energi positif yang lainnya akan mudah terserap kepada diri orang tersebut yang telah mengaktifasikan takwa pada jiwanya, kepada dirinya, sehingga seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjadi medan magnet yang memiliki daya super yang bisa menyerap energi-energi positif dari luar. Lalu setelah orang tersebut itu menjadi medan magnet yang bisa menyerap energi positif dari luar, energi yang tadi itu bersumber dari takwa, tentunya harus distabilkan, harus dijaga jangan sampai energi-energi tubuh itu yang bersumber dari takwa itu lemah atau hilang. Karena ketika hilang, ketika lemah, maka akan sulit, akan susah menyerap energi positif dari luar. Perlu dijaga, perlu diseimbangkan supaya energi itu tetap mempunyai daya yang bisa menyerap, bahkan bisa semakin kuat menyerap energi positif dari luar, harus tetap dijaga. Menjaganya itu dengan istiqomah. Wa maknal istiqamati tarku manuhita anhu wa fi'lu ma umirta bih. Dan makna dari istiqomah ialah meninggalkan hal yang dilarang serta melakukan perintah Allah. Itu penjagaannya, itu perawatannya, supaya energi tubuh kita itu tetap stabil dalam mempunyai kekuatan yang penuh, kekuatan yang bisa menyerap energi dari sekitar kita, dari semesta ini. Maka kita harus konsisten menjaganya, harus istiqomah dengan melakukan semua perintah-perintah Allah, dan kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus meninggalkan larangan Allah? Fa innal ma'asi baridul kufri wa muzilun ni'am. Dikarenakan kemaksiatan adalah jembatan kekufuran dan penghilang nikmat. Ketika seseorang yang sudah mempunyai energi super power, sudah menghasilkan daya adi kudrati yang bersumber dari takwa itu, lalu dia maksiat, maka power itu akan melemah. Daya serap energi positif dari luar akan hilang, karena kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Waqad qila idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Ada seorang penyair berkata, jika kamu berada dalam suatu kenikmatan, maka jagalah. Karena kemaksiatan itu menghilangkan berbagai nikmat. Kemaksiatan itu akan melemahkan energi. Kemaksiatan itu akan menghilangkan daya adi kudrati yang bisa menyerap energi positif dari alam semesta ini, sehingga sulit sekali mendapat kesuksesan, sulit sekali mendapat kekayaan. Ayyuhal akhul karim, man huwa ghaniyyu yatamatta'u bini'am wa huwa muqimun 'alal ma'asi. Wahai saudaraku,
engkau telah melihat orang kaya bersenang-senang dengan berbagai nikmat, padahal ia rajin bermaksiat. Kita sering menyaksikan itu. Orang tidak beribadah, selalu maksiat, pembohong, tapi dia sukses, usahanya terus berhasil, hartanya melimpah, asetnya triliunan, padahal dia ahli maksiat. Dia tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, puasa, selalu berbuat yang tidak baik, tapi usahanya sukses, dia menjadi kaya raya, asetnya di mana-mana. Lakin hadihi la tadumu tawilan hatta tasiro niqaman fil hayati qoblal maut. Jadi, akan tetapi kenikmatan itu tidak akan berlangsung lama. Apa yang mereka dapatkan tidak akan berlangsung lama. Kelak Allah akan membalikannya menjadi musibah. Kekayaannya akan berbalik menjadi musibah baginya sebelum dia wafat. Khususon al-kabair minha kal-uquq wa zina wa akli amwalin nas bil batili ila akhirih. Khususnya jika ia melakukan dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, berzina, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada atau kita menjumpai orang tersebut, orang seperti itu, kita tidak boleh mereka itu dijadikan bandingan tentang kesuksesan kita. Jangan kita beranggapan atau jangan kita itu berprasangka atau berkata kenapa sih ya mereka, dia tuh orangnya itu maksiat selalu, tidak pernah beribadah, tapi kok usahanya selalu sukses, hartanya melimpah, sementara kita usahanya sulit, padahal kita beribadah, padahal kita juga taat, meninggalkan larangan. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang lalai di dalam ibadah justru diberikan harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah istidraj dari Allah. Itu namanya istidraj. Yang kita inginkan adalah kekayaan yang barokah, kekayaan yang diridhoi Allah, kesuksesan yang diridhoi Allah, yang kekayaan atau kesuksesan kita itu bisa menghantarkan kita kepada akhirat yang selamat, bukan kekayaan yang menjadikan azab bagi kita nanti. Dalam Islam, kenikmatan dunia yang seperti itu yang didapat dengan kemaksiatan, kesuksesan yang didapat dan melalaikan perintah Allah, itu disebut dengan istidraj. Allah melimpahkan rizki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada setiap orang yang Allah kehendaki. Kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan atau bisa menjadi azab apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan perintah Allah dan tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Bahkan orang yang seperti itu kadang merasa bangga dengan maksiatnya karena bergelimangan harta. Kadang merasa bangga ketika merasa gembira dengan tertawa-tawa ketika melakukan maksiat. Merasa bangga, merasa senang, merasa tenang, merasa ayem dengan apa yang ia lakukan setiap hari.
Jadi dia merasa nyaman di dalam kemaksiatannya. Hal itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulla syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahdatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Istidraj, ada ulama yang mengartikan dengan orang yang dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah memperlakukan apa yang dikehendaki, dibukakan segala pintu kesuksesan, pintu kekayaan dengan mudah, hingga orang tersebut itu lupa diri. Ibaratnya Allah memang sengaja membuat orang tersebut seperti itu supaya ia lalai. Bahkan benar-benar dia itu lalai. Lalai ibaratnya ia lupa kalau setelah ada panas, ada hujan. Setelah ada laut itu tenang, dia lupa nanti akan datang badai dan gelombang besar. Dia lupa. Ibaratnya seperti itu. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Ketika sudah seperti itu, siksaan Allah akan datang sekonyong-konyong. Kita tidak menginginkan nikmat yang istidraj seperti itu. Istidraj menurut Imam Ghazali itu memaknai dengan pembiaran. Jadi orang itu dibiarkan dengan kesenangannya, dibiarkan dengan kemaksiatannya, hartanya terus ditumpuk, ditambah terus, dicuruki terus sama Allah. Biar apa? Biar nanti dia itu lupa dengan dirinya sendiri, yang nantinya akan dicabut nikmat itu, dan kenikmatan itu, kekayaan itu akan menjadi bumerang menyiksa dirinya. Istidraj ini adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah. Jadi dia diberi kekayaan oleh Allah bukan karena dicintai, tapi karena dimurkai. Untuk apa? Agar mereka terus-menerus lalai hingga pada suatu ketika semua kesenangan itu dicabut oleh Allah. Mereka akan termangu, akan tertegun dalam penyesalan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dari arah yang tidak diketahui. Orang mukmin akan merasa takut, pada istidraj, yaitu kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan,
kesuksesan, kekayaan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Anggapan mereka seperti itu. Biasanya istidroj itu diberikan kepada orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang merasa tidak sedih. Mereka tidak menyesal ketika meninggalkan ketaatan, tidak menyesal ketika meninggalkan kewajiban, tidak merasa berdosa ketika melakukan kemaksiatan. Sehingga dia itu terus-menerus terlupa, terlalai di dalam kemaksiatannya. Kita tidak menginginkan mendapatkan kenikmatan seperti itu. Maka kuncinya kita harus punya takwa, lalu menjaganya dengan istiqomah, supaya daya adi kudrati yang ada di tubuh kita ini akan tetap kuat sehingga mudah menyerap energi positif kesuksesan, menyerap energi positif kekayaan dari luar. Waqad syahidna dzalika bi'ayunina wal hayatu madrasah. Dan kita telah menyaksikan banyak musibah yang menimpa orang-orang yang bermaksiat dengan mata kepala kita. Wal hayatu madrasah. Karena kehidupan ini ialah tempat kita untuk belajar. Ingin mencapai kesuksesan, ingin cepat kaya, kunci yang utama, pegang kunci utamanya adalah takwa dan istiqomah.